Haji Akbar adalah tanggal 10 Zulhijjahnya. Tanggal 10 Zulhijjahnya. Atau yang dikenal dengan hari Nahar. Kita sering mengenalnya dengan nama Idul Adha. Jadi tanggal 10 Zulhijjahnya. Muncul lagi pertanyaan, mengapa Ustaz tanggal 10 Zulhijjah ini dimaksudkan adalah hari Haji Akbar? Nah, di sini mengapa tanggal 10 Zulhijjahnya sebagai hari Akbar, Haji Akbarnya? Karena bagi yang pernah jamaah haji tahu betul bahwa pada tanggal 10 Zulhijjah itu lagi ribet-ribetnya, lagi padat-padatnya, dan lagi capek-capeknya untuk menyelesaikan ibadah haji itu. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Zulhijjah itu, di samping harus menyelesaikan lontar Jumrah Aqabah, di hari yang sama juga dituntut untuk berangkat dari Mina ke Ka'bah melaksanakan tawaf ifadah. Nah, sehingga kemudian padatnya pelaksanaan rukun ini, itulah mengapa tanggal 10 Zulhijjah dikatakan sebagai Haji Akbar. Yang kedua, pendapat kedua, Haji Akbar adalah tanggal 9 Arafahnya. Sehari sebelum Idul Adhanya. Mengapa tanggal 9 Zulhijjahnya itu dinamakan sebagai Haji Akbar? Karena pada tanggal 9 Zulhijjah ada wukuf di Arafah. Sedangkan seluruh rangkaian ibadah haji itu tidak sempurna jika tidak sah, bukan tidak sempurna, tidak sah jika jamaah haji itu tidak berwukuf di Arafah. Sehingga kemudian yang sakit harus ke Arafah walaupun sebentar. Yang sehat, yang dalam keadaan sebagai petugas, atau apapun kondisinya, tua muda, jika dia melaksanakan haji, dia wajib melakukan wukuf di Arafah. Karena mengingat wukuf ini sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah haji, bahkan dalam hadisnya yang sering kita dengar, Al-Hajju Arafah. Haji itu sah atau tidaknya, yang paling utama konsentratnya adalah wukuf di Arafah. Mengingat pentingnya pelaksanaan wukuf di Arafah ini, lalu kemudian inilah mengapa tanggal 9 Zulhijjah sebagai hari Haji Akbar. Jadi ada dua pendapat yang baru kita bicarakan. Tanggal 10 Zulhijjahnya, yang kedua ada tanggal 9 Zulhijjahnya. Pendapat ketiga, kapan Haji Akbar itu? Pendapat ketiga, Haji Akbar itu adalah haji pada tahun ke-9 Zulhijjah. 9 Hijriah. Jadi 9 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, tahun ke-9 Rasul setelah pindah ke Madinah, di bulan Zulhijjahnya ada pelaksanaan haji. Nah, pada tahun 9 Zulhijjah itu sebagai Haji Akbarnya. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar ayat ini, belum kami pastikan lagi, ayat yang dibicarakan kita siang ini adalah tanggal 3 surah At-Taubah ayat ketiga ini turun pada saat Haji Akbar itu. Jadi ada 3 pendapat Haji Akbar, 10 Zulhijjahnya, 9 Zulhijjahnya, atau haji pada musim ke-9 tahun 9 Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah.
Nah, inilah 3 pendapat yang tercantum di dalam Quran yang Bapak Ibu baca. Di situ catatan kaki ayat ketiga surah At-Taubah. 3 pendapat ini yang menyatakan apa yang dimaksud dengan haji akbar. Nah, maka kemudian bolehlah sharing kepada kami atau Bapak Ibu menemukan ada dalilnya. Dari mana dan siapa berpendapat atau kitab apa dan apa dalilnya. Kok hari Arafah jatuh pada hari Jumat, itu dinamakan Haji Akbar. Kalau kita lihat dalam ayat ini, tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan Haji Akbar jika jatuh pada jika wukufnya bertepatan pada hari Arafah. Jadi 3 pendapat itu. Kalau boleh kami dapat tambahin, yang keempat, Haji Akbar itu adalah nama lain dari haji itu sendiri. Karena umroh kita kenal dengan nama haji kecil. Jadi umroh itu haji kecil, sedangkan haji ini ya haji, supaya dia beda dengan umroh, maka dinamakan dengan haji akbar. Itu loh. Haji akbar. Jadi 4 pendapat ini yang bisa kita ajukan sebagai apa yang dimaksud dengan haji akbar. Bismillah. Kami persilahkan mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau komentar sebelum masuk ke tema yang kedua tentang membicarakan bagaimana sikap kita mengenai perbedaan hari Idul Adha dan Idul Fitri. Monggo mungkin ada yang mau berkomentar, kami buka, silakan buka mic-nya. Atau ada yang bertanya silakan sebelum masuk ke pembahasan yang kedua. Silakan Pak Suryanto. Nggak ada ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Dari Pak Rozali ya? ya, alhamdulillah. Kalau sepengetahuan saya bukan hari Arafahnya jatuh di hari Jumat, Ustadz. Nah, makanya saya tanya itu, mungkin Bapak Ibu punya dalilnya, monggo sharing di sini. Atau di kitab mana. Kalau Bapak buka, di dalam tafsir Quran, terutama Bapak buka aja Quran terjemahan di surah At-Taubah ayat 3, itu dibicarakan Haji Akbar. Nah, di dalam ayat itu dibicarakan Haji Akbar, kemudian dalam catatan kakinya tidak ada satu pendapat pun yang menyatakan Haji Akbar itu adalah jika wukufnya bertepatan dengan hari Arafah. Makanya saya sampai sekarang lagi mencari, kepo saya. Apa dalilnya di kitab mana? Kalau saya Pak Rozali curiganya ini adalah promonya travel. Pernah juga saya dengar selentingan waktu itu kalau harusnya hari Arafahnya Kamis, tapi Raja menentukannya hari Jumat untuk mengejar hari Arafah, katanya. Oh enggak, itu mah enggak semudah itu Raja menentukan. Waktu itu pernah ada selentingan. Kalau mengenai dalil sih kebetulan saya juga nggak menemukan, cuman hanya ya selentingan itu nggak benar Pak ya. Karena raja sendiri pun di Saudi nggak punya wewenang itu. Ini adalah pihak wewenang dari lembaga mufti mereka. Dan mereka sebenarnya memulai besok Idul Fitri atau Idul Adha nggak beda dengan kita kok, ngelihat hilal juga. Iya. Puasa mau Idul Adha nggak beda, sama dengan kita juga. Dinamikanya sama. Bahkan dinamika kita lebih keren lagi. Kita kan dipasang hilal itu pemantauannya dari Papua sampai Aceh. Tapi sudah menjadi kebiasaannya yang saya dengar dari awal-awal pengetahuan saya, seingat saya gitu. Biasanya yang disebut Haji Akbar tuh jatuh di hari Jumat kan. Nah, makanya ini yang ternyata ada semacam kekeliruan yang menjadi keyakinan bersama. Kecuali kalau Bapak menemukan dalilnya ya, monggo sharing ke kami nanti. Oke. Bangga Pak, terima kasih. Nanti Bapak cek lagi nanti surah At-Taubah ayat 3. Ya. Nah, nanti di situ Quran terjemahan kita ada catatan kakinya. Ya, baik. Oke, makasih. Monggo yang lain ada lagi sebelum kita beralih tema. Pak Rozali, stay di mana Pak Rozali? Saya di Ciracas, Pak. Oh, Ciracas, Masya Allah. Terima kasih.
Oke, makasih. Ada lagi tadi Pak Suryanto ada mau menambahi sebelum kita pindah tema? Ibu Lis, monggo. Ini Pak Ustadz, kalau berkaitan dengan hadis atau apa ya Pak Ustadz, yang bila melakukan umroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan berhaji, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, betul. Jadi apa namanya, umroh di bulan haji layaknya seperti haji bersamaku, kata Nabi. Gitu ya. Umroh di bulan Ramadan. Maaf, maksud saya umroh di bulan Ramadan. Faka'annama hajja ma'i. Oke, nanti saya cari hadisnya Bunda ya. Oke. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Bismillah, kita lanjut ke tema yang kedua. Maaf, tadi Pak Suryanto monggo udah mau nambahin? Nggak ada ya Pak? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin. Bismillah. Jadi yang dimaksudkan tadi itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini Rasulullah bersabda, artinya kurang lebih begini. Fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri. Fa inna umrata fihi ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin ukhra hajjatan ma'in. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini bermakna begini, apabila Ramadan tiba, maka berumrohlah. Karena umroh di bulan Ramadan itu setara pahalanya seperti haji. Atau dalam riwayat lain, umroh di bulan Ramadan itu layaknya seperti dia haji bersamaku. Cuman begini Bu Lis, hadis ini ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu apa Susan? Asbabul wurud itu bahasa kita adalah latar belakang hadis itu yang kemudian dirilis oleh Nabi. Jadi kalau Quran kita kenal ada asbabun nuzul, kalau hadis ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah latar belakang dari suatu hadis yang kemudian dengan latar belakang itu Rasul bersabda. Jadi ceritanya hadis ini asbabul wurudnya ada seorang perempuan menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasul, mengapa kok enggak haji menyertakan para perempuan? Karena hari itu ya bukan enggak boleh perempuan kemudian haji, bukan. Jadi ada suatu kesempatan Rasul melaksanakan haji. Sepertinya haji ini adalah haji yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi seumur hidup haji cuma sekali. Ketika Rasul haji itu tidak menyertakan ada beberapa perempuan. Lalu kemudian setelah pulang, atau mungkin sebelum pulang, dia minta konfirmasi ke Nabi, mengapa kami nggak ikut? Nah, ada berapa alasan mungkin, wallahu alam. Tapi intinya untuk memberikan motivasi kepada dia bahwa jangan sedih tidak haji bersamaku. Nanti kalau datang Ramadan, dengan umrah di bulan Ramadan, pahalanya sudah seperti haji bersamaku. Gitu. Nah, jadi hemat saya adalah, kalau dilihat secara konteks, Rasul sedang bicara buat perempuan ini, pahalanya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Tapi kalau dilihat lebih luas, ini memberikan fadilah bahwa jika seseorang umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Pahalanya ya. Pahalanya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke tema kita. Oh, makasih Bu Alfi. Alhamdulillah selesai sholat Id. Alhamdulillah. Barakallah. Kita lanjutin. Tema yang kedua kita pagi ini ingin membicarakan tentang bagaimana Ustadz menyikapi perbedaan ini.
Bagaimana menyikapinya? Mari kita baca hadis ini dulu. Bismillah. Kita baca hadis ini. Di sini kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hadis riwayat dari Quraib. Silahkan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan baca dulu sepintas, baru kita bicarakan makna hadis ini. Dari Quraib, sesungguhnya Ummul Fadl bin Harith. Ummul Fadl bin Harith. Ini istri Rasul. Binti Al-Harith. Sehingga saya bilang istri Rasul. Ummul Fadl ini adalah Maimunah kalau nggak salah namanya. Binti Al-Harith pernah mengutus Quraib. Quraib ini utusan istri Rasul. Untuk menemui Khalifah Muawiyah di Syam. Jadi Quraib ini tinggal di Madinah, sedangkan Muawiyah tinggalnya di Syam sebagai khalifah. Syam hari sekarang adalah negara seperti Yordan, Damaskus, Syria, Lebanon, Palestina. Dulu ini masuk wilayah yang kita kenal hari ini adalah Syam. Jadi negara ini dulu dikenal dengan negara Syam. Jadi Syria, Lebanon, kemudian Yordan termasuk Palestina. Lalu kemudian istri Rasul ini mengutus seorang namanya Quraib untuk menemui khalifah yang sedang berada di Syam. Lalu Quraib berkata, datanglah aku ke Syam. Setelah tiba dia ke Syam, selesailah semua keperluannya. Lalu kemudian kata Quraib, aku baru nyadar mengenai bulan Ramadan. Sedang aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Maksudnya berarti kata Quraib, Ramadannya dia besok Jumat. Di mana tadi? Di Syam. Jadi orang Syam itu Ramadannya mulai Jumat besok. Lalu Quraib pulang nyampe ke Madinah. Pas nyampe ke Madinah, ternyata perjalanan ini cukup butuh waktu lama, sehingga kemudian nyampe ke Madinah, Quraib di penghujung Ramadan. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi, nanya kepada Quraib tentang berapa hal. Kemudian dia menyebutkan tentang hilal. Lalu dia bertanya, kapan orang Syam lihat hilal Ramadan? Jawab Quraib, orang Syam Ramadannya mulai hari Jumat. Kata Quraib, kata Ibnu Abbas, emang kamu lihat juga? Iya, kata Quraib, aku lihat. Sehingga orang Syam puasa bersama sang khalifah mulai hari Jumat. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, tapi kita di Madinah melihatnya hari Sabtu. Nah, sehingga orang Madinah puasanya mulai hari Sabtu. Nah, maksud hadis ini sengaja saya mulai dari awal, bahwa perbedaan itu dari dulu sudah ada, bukan sekarang. Jadi saya ulang, perbedaan ini dari dulu sudah ada. Orang Syam mulai hari Jumat, orang Madinah mulainya hari Sabtu. Jadi maksud saya hadis ini saya dahulukan sengaja bahwa perbedaan itu dari dulu sudah ada. Nah, lalu kemudian Ibnu Abbas menutup hadis ini dengan kalimat begini. Kemudian Quraib bertanya, apakah tidak cukup bagiku untuk mengikuti putusan Muawiyah di Syam? Jadi maksudnya Quraib gini,
Ibnu Abbas, lah udah kalau gitu aku ikut orang Syam aja dah. Apa jawab Ibnu Abbas? Enggak, tidak. Begitulah Rasul telah memerintahkan kami. Maksudnya adalah bahwa yang Syam berjalanlah yang dengan Syam keputusannya, yang Madinah berjalanlah yang Madinah. Nah, kesimpulannya begini, maunya hadis ini. Lalu kemudian dari hadis ini muncullah 3 pendapat. Maaf, salah ini. Jadi ada 3 pendapat kemudian dari hadis itu yang nanti kemudian kita jadikan sebagai awal pemahaman kita pagi hari ini. Bapak lihat di sini ada yang namanya matla'. Matla' itu artinya sebenarnya tempat terbit. Atau begini aja lah, kita terjemahkan sederhana dengan posisi hilal. Apa itu hilal, Ustaz? Bahasa kitanya hilal itu adalah bulan sabit. Nah, mengenai letak hilal ini, ulama Islam dari dulu berangkat dari hadis tadi juga terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, menginginkan globalisasi hilal. Maksudnya apa, Ustaz? Globalisasi hilal begini. Jika satu wilayah melihat hilal, cukup satu itu saja, masing-masing wilayah lain ngikut. Baik dia di timur, maupun di barat, mau di utara, maupun selatan. Mau Arab, mau non-Arab, pokoknya jika ada satu wilayah telah melihat hilal, maka seluruh wilayah lain ngikut. Jadi yang pertama ini menginginkan globalisasi hilal. Pendapat kedua, masing-masing wilayah punya matla' hilal tersendiri. Maunya yang kedua ini ya sesuai wilayah masing-masing. Indonesia intiplah hilalnya, orang Mesir lihatlah hilal mereka, orang Amerika begitu juga, orang Singapura, orang Brunei, orang Saudi, orang Irak, orang Suriah, orang Yaman, masing-masing lihatlah hilal masing-masing. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini menggunakan menggunakan wilayah terdekat. Kalau nomor 1 tadi globalisasi, nyatu sedunia. Kalau nomor 2 masing-masing. Nomor 3 ini ya terpusat dengan wilayah terdekat. Contohnya apa nomor 3 ini? Nomor 3 ini menginginkan begini. Seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Nah, maunya pendapat ketiga ini, negara terdekat gini nih nyatu. Jika Indonesia lihat, Malaysia ikut, Brunei ikut, Singapura ikut, Indonesia ikut. Jadi pendapat ketiga ini. Nah, 3 pendapat inilah yang telah diamini oleh ulama Islam sampai sekarang. Jadi dari pendapat ketiga inilah yang diamini oleh ulama fikih dari zaman dulu sampai sekarang. Oke Bapak Ibu, monggo dikomentari. Hari ini di dunia hari ini umat Islam pakai yang mana dari 3 metode ini? Silakan komen di kolom chat. 1, 2, apa 3? 1 tadi globalisasi hilal. Nomor 2 masing-masing wilayah punya hilal. Nomor 3 dengan menggunakan hilal negara-negara terdekat. Coba Bapak Ibu komen. Negara dunia hari ini pakai nomor 1, 2, apa 3? Ibu Lis pakai nomor 3. Apa nomor 3 tadi ya? Ibu Alfi pakai nomor 3. Nomor 3 apa tadi? Nomor 3 itu wilayah terdekat dengan satu matla. Maksudnya adalah seperti Indonesia, Singapura, Brunei,
Timur Timur. Nah, ini nyatu nih. Jadi jika Indonesia lihat, Malaysia ikut, Brunei ikut, Malaysia ikut, Timur Timur ikut. Jika Singapura lihat, Indonesia ngikut, Malaysia ngikut, Brunei ngikut. Jadi ini yang ketiga. Kira-kira dunia hari ini pakai nomor 1 atau nomor 3 rata-rata? Ibu Liz pakai nomor 3, Ibu Alfi pakai nomor 3, Mas Wisal juga nomor 3. Saat ini di dunia rata-rata pakai nomor 1, nomor 2, Bapak Ibu. Oke, Pak Suryanto, mau saya bicarakan itu, tapi nanti dulu Pak Suryanto, kita ikutin step-nya dulu. Oke, jadi hari ini di dunia rata-rata menggunakan menggunakan metode nomor 2. Apa tadi nomor 2? Masing-masing wilayah punya matla' hilal tersendiri. Makanya tak heran kemudian Indonesia memutuskan hari ini, besok, Malaysia memutuskan besok, Singapura, Brunei besok, tapi ternyata negara lain ada yang kemarin. Ini semua mereka mengikuti matla' hilal sesuai wilayah atau negara masing-masing. Jadi yang berjalan hari ini yang nomor 2. Bahkan kalau boleh saya lanjutin, tadi ceritanya Quraib tadi itu pakai, kalau kita lanjutin lagi, ceritanya Quraib tadi itu pakai yang mana tadi? Ceritanya Quraib tadi. Orang Syam mulainya hari Sabtu, orang Madinah mulainya hari Ahad. Terus kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh Quraib, "Loh, kalau begitu gimana? Apakah kita cukup ikut aja caranya orang Syam?" Ternyata Ibnu Abbas enggak, ikutlah masing-masing, kata Ibnu Abbas. Jadi bahkan cerita Quraib tadi pun ketika Khalifah Islam sedang berkuasa Muawiyah, sahabat Nabi sekelas Ibnu Abbas pun masih hidup, itu ternyata mereka berjalan dengan model yang kedua tadi. Yaitu masing-masing wilayah punya hilal masing-masing. Dan ini mau nggak mau, kira-kira Ibu, Bapak sepakat nggak? Yang berjalan selama ini, dari zaman ceritanya Quraib, sampai abad 20 atau 21, yang berjalan nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3? Ayo, dari zaman Muawiyah tadi sampai abad 20 dah. Yang berjalan 1, 2 apa 3? Nomor 2. Nomor 2, betul. Nah, sekarang maaf, saya lanjuti pertanyaannya. Jika nomor 1 dan nomor 3 dilakukan zaman dulu, mungkin tidak zaman dulu untuk melakukan nomor 1 dan nomor 3? Zaman dulu, nomor 1 dan nomor 3 rasanya sulit, Mas Wisan. Kenapa sulit? Transportasi. Bukan tidak, mungkin bahasa yang pas sulit kali ya. Transportasi tak secanggih sekarang, alat komunikasi pun tak secanggih sekarang. Tak secanggih sekarang, baik secara transportasi termasuk alat komunikasi. Oke. Ustadz, iya. Mungkin ada yang berpendapat gini. Dulu wajar Ustadz jika pilih yang kedua. Keadaan yang memaksa mereka. Keadaan yang memaksa mereka. Lucu jadinya orang Indonesia kalau mau puasa Arafah nunggu Mekah 100 tahun yang lalu. Ketika telepon nggak ada, HP nggak ada, Facebook nggak ada, pesawat nggak ada, taruhlah. Maka kemudian berita yang baru nyampe ke kita mungkin seminggu kemudian, sebulan kemudian. Padahal kebutuhannya sekarang. Maka mungkin ada pendapat Ustaz, mungkin dulu itu terpaksa karena keadaan. Lah kalau sekarang kan sarana semakin canggih, baik secara
komunikasi maupun transportasi, maka untuk melaksanakan model 1 itu saat ini mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Tapi kenyataannya kita selama ini berjalan yang model kedua tadi. Nah, Bapak Ibu, inilah kemudian sengaja saya mulai dari 3 penjelasan ini. Beginilah ulama fikih kita mengkaji permasalahan ini. Jadi, beginilah ulama fikih kita dalam membahas atau mengkaji tema yang sedang kita bicarakan ini. Lalu kemudian, seperti tadi ada yang komentar, siapa? Pak Suryanto. Ustaz, hilal Ramadan kita menggunakan hilal lokal. Tapi untuk Zulhijjah ngikutin hilal global terkait haji dan wukuf. Oke, betul. Makasih Pak Suryanto. Tapi kalau ini bisa kita ngomong sekarang Pak Suryanto. Tapi kalau 500 tahun yang lalu umat Islam di Indonesia sudah masuk Islam belum? Orang Indonesia 500 tahun yang lalu sudah masuk Islam. Kalau kita misalnya menggunakan logika ini bahwa hilal global terkait haji dan wukuf, rasanya 500 tahun yang lalu umat Islam Indonesia nggak bisa melaksanakan puasa Arafah. Manakala saat itu transportasi dan komunikasi nggak sejanji sekarang. Kita bisa ngomong gini karena sekarang. Tapi kan Ustadz kita ngomongnya sekarang, bukan ngomong dulu. Nah, berarti kalau begitu, Pak Suryanto lebih memilih pendapat yang pertama. Lebih memilih pendapat yang mana tadi? Pertama. Apa tadi pertama? Globalisasi hilal. Nah, kalau dalil Bapak mengikuti hilal yang ditetapkan oleh pemerintah berwenang terkait pelaksanaan haji dan umroh, saya setuju, Pak. Saya setuju sekali. Tapi kalau dalilnya adalah ngikutin wukuf di sana, saya nggak sependapat. Jadi dalilnya itu bukan wukufnya, tapi dalilnya adalah hilalnya. Jadi hilal Mekah menetapkan tanggal Sabtunya sekian, sehingga tanggal 9 Arafahnya jatuh pada hari sekian. Hilalnya, bukan karena wukufnya. Kalau saya berpendapat seperti itu. Jadi dari alasan yang pas adalah mengikuti yang ketiga tadi. Apa tadi yang ketiga? Yang pertama, yaitu globalisasi hilal. Globalisasi hilal. Nah, sedangkan mungkin ada yang lebarannya besok, ada yang lebarannya kemarin. Lebarannya besok, lebarannya kemarin gitu. Jika lebarannya besok seperti sebagian kita mengikuti putusan pemerintah, mereka berangkat dari yang nomor 2 ini. Masing-masing wilayah punya matla. Jika yang mungkin mengikuti Mekah hari ini, dia mengikuti globalisasi hilal. Nah, ini muaranya ke sana. Muaranya ke sana. Jadi biar kita mainnya cantik alurnya. Tapi kalau langsung begini, kan Mekah lagi wukuf, masa kita puasa Arafahnya besok, padahal kan mereka wukuf hari ini. Saya rasa mainnya kurang cantik seperti itu. Kenapa kurang cantik? Kita bisa ngomong itu sekarang, 500 tahun yang lalu nggak bisa kita model gitu. Itu yang pertama. Seandainya kita berdalilkan Mekah lagi wukuf, seandainya ormas Bapak memutuskan meleset dari Mekah, apa yang bisa Bapak omongkan? Tahun ini taruhlah ormas kita memutuskan sama dengan Mekah. Sehingga kemudian ormas kita tahun depan memutuskan beda dengan Mekah. Kita menjilat omongan kita tahun yang lalu. Jadi main yang cantik adalah alasannya ini tadi. Globalisasi hilal, masing-masing wilayah punya hilal, atau wilayah terdekat. Sedangkan Ustaz, bagaimana hadis Nabi riwayat Qatadah? Kan fadilah tentang puasa Arafah itu begini. Siapa yang puasa pada hari Arafah, maka kata Rasul dalam hadis itu artinya, aku berharap kepada Allah supaya dengan puasa itu menghapuskan dosa yang lalu maupun tahun-tahun berikutnya. Nah, hadis ini bilang puasa Arafah.
Sehingga kemudian Ustadz, yang namanya puasa ya hari Arafah. Betul. Cuman ada cumanya. Saya sempat mengkaji kemarin, mencari. Ternyata saya belum menemukan ulama Islam menggunakan hadis ini sebagai dalil menentukan puasa Arafah. Hadis itu bicara tentang fadilah. Tidak ada, belum saya temukan ulama Islam menjadikan hadis itu menjadi dalil untuk menentukan puasa Arafah, kapan harinya. Tapi hadis itu sering dipakai untuk dijadikan sebagai fadilah puasa Arafah. Yang ada adalah bukan pakai hadis itu. Yang ada ulama fikih untuk menentukan puasa Arafah atau tidak, ia kembali ke sini. Globalisasi matlak, masing-masing wilayah atau wilayah terdekat. Ustaz, bagaimana dengan hadis Al-Hajju Arafah? Haji itu ya Arafah. Artinya orang Indonesia nggak punya hak. Pokoknya yang di sana yang berhak. Karena haji di sana, al-wukuf di sana. Saya juga belum menemukan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama fikih untuk menentukan puasa Arafah. Karena hadis itu asbabul wurudnya adalah Rasul sedang membicarakan urgensi wukuf bagi seorang yang sedang melaksanakan haji. Umumnya ulama fikih untuk menentukan besok Arafah atau belum, besok wukuf atau belum, atau besok 1 Zulhijjah atau belum, muaranya ke sini dulu. Globalisasi hilal, matlak masing-masing, atau wilayah terdekat. Oke. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu. Tentunya kita udah capek kali mendengar penjelasan ini. Tapi sengaja saya jelaskan ini supaya Bapak Ibu bisa tahu dari mana masuk pemahamannya. Dari 1, 2, atau 3. Sehingga kemudian kalau Bapak Ibu sudah paham masuk dari mana kita memahami permasalahan ini, pendapat atau ucapan-ucapan Ustadz yang kita dengar, artikel yang kita baca, itu sebenarnya adalah usaha dari mereka untuk menguatkan 1, 2, atau 3. Misal contoh, yang satu berpaham, udahlah, mumpung Mekah lagi, kan kita kan umroh di Mekah, wukuf di Mekah, haji di Mekah, semua di Mekah, ya udah ikut sana. Sebenarnya itu adalah kalau langsung ke sana nggak pas, tapi masuknya dari nomor 1 ini dulu, globalisasi matlak. Lalu kemudian cari dalil-dalil untuk menguatkan nomor 1. Atau mungkin sebagian mengikuti, ya udahlah, aku ikut putusan pemerintah ajalah. Masing-masing wilayah punya matlak. Toh juga kan kita wajib mentaati pemerintah. Sebenarnya itu adalah dalil penguat. Masuk awalnya dari nomor 2 ini. Masing-masing punya wilayah matlak. Atau yang ketiga. Yang ketiga kami lihat sepertinya pemerintah Indonesia mulai mengarah nomor 3 ini. Menjalin kerjasama dengan negara terdekat, Malaysia, untuk menyeragamkan hilal. Sehingga kemudian standarnya dinaikkan, yang kemarin 2 derajat, sekarang jadi 3 derajat. Jadi ada usaha yang ketiga. Jadi begitu. Jadi monggo, bebas sajalah. Bapak Ibu, dalil yang pas, pemahaman yang pas adalah masuk dari 3 muara tadi. Oh iya, saya mau ikut Mekah. Bukan karena hajinya, bukan karena wukufnya. Karena saya mengikuti matlak mereka mulainya hari sekian tanggal 1-nya, sehingga wukuf hari ini dan Idul Adha-nya besok. Jadi begitu. Jadi masuk dari bab tadi. Lalu kemudian Ustaz, nah ini perlu Bapak Ibu hafalin, ada hadis Nabi tentang ijtihad. Ijtihad itu apa Ustaz? Kalau bahasa kitanya, ijtihad itu apa ya? Usaha yang sungguh-sungguh untuk menjawab suatu problem atau untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, usaha itu dinamakan dengan ijtihad. Nah, ijtihad ini nggak cap-cip-cup, Bapak Ibu. Ijtihad itu harus punya dalil. Apa dalilnya? Ya, harus punya ilmu lah. Selain ilmu ya harus punya kemampuan yang cerdas. Sehingga kemudian Rasul pernah bersabda mengenai ijtihad. Silakan Bapak Ibu lihat di
layar device-nya. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami cantumkan artinya aja. Jika seorang hakim atau pihak terkait bergegas memutuskan perkara, ia telah melakukan ijtihad. Bila benar, ijtihadnya mendapatkan 2 pahala. Jika salah, pahala 1. Jadi, ijtihad itu legitimasi dari Nabi. Jika salah, pahalanya 1. Jika benar, pahalanya 2. Jadi jika benar pahalanya 1, pahalanya 2. Jika salah pahalanya 1. Oke Bapak Ibu, silakan komen di kolom chat. Baik yang ada pada zaman Muawiyah tadi, termasuk di tanah air, termasuk pemerintah Saudi sendiri, termasuk pemerintah yang ada di dunia, untuk menentukan besok Ramadan atau belum, untuk menentukan besok Zulhijjah apa belum. Semua mereka pakai ijtihad apa wahyu? A, ijtihad atau B, wahyu? Silakan komen di kolom chat. Ibu Alfi bilang ijtihad, bagus. Pak Wisal, Mas Wisal bilang ijtihad juga. Ada pendapat lain? Ijtihad semua ya, betul. Ijtihad. Oke, lanjut. Kalau Bapak Ibu bilang ijtihad, pasti benar tidak? A, pasti benar, atau B, mungkin salah? Mungkin salah, mungkin benar. Mungkin ada salahnya, juga mungkin ada benarnya. Betul, makasih Bu Alfi. Namanya lagi ijtihad. Kok bisa kita katakan mungkin salah, mungkin benar? Ya itu tadi Rasul bersabda, artinya benar pahala 2, salah pahala 1. Oke. Jadi ijtihad itu mungkin benar, mungkin salah. Oke, lanjut. Saya rasa ini kita semua pelakunya. Bapak Ibu coba tolong jujur, jawab dengan jujur. Semua kita pelakunya. Kalimat ini benar apa salah? Udahlah, saya mau ikut putusan A aja dah. Jadi saya mau ikut putusan yang A aja. Toh jika salah, nanti mereka yang nanggung dosanya. Oke. Pernah nggak ngomong kalimat ini? Kalimat ini benar apa salah? Tidak. Apa benar? Saya ulang kalimatnya apa? Saya mau ikut putusan aja deh. Nanti kalau salah mereka yang nanggung dosanya. Kalimat ini benar apa salah? Halo Pak Nurdin, gak sehat Pak Nurdin? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nikmat. Ya. Monggo. Pak Nuri baru gabung ya. Baru lihat saya. Oke. Jadi kalimat tadi Bapak Ibu salah Bapak Ibu. Yang mengatakan kalimat ini apa? Aku ikut putusan aja deh. Nanti kalau salah mereka yang nanggung dosanya. Kalimat ini salah. Kenapa salah? Mereka berijtihad. Ijtihad tadi mungkin benar, mungkin salah. Legitimasi dari Nabi, jika benar pahala 2, jika salah pahala 1. Salahnya di mana Ustaz? Kalimat dosa tadi itu. Jangan dikira salahnya mereka dosa. Salahnya mereka pun tetap pahala 1. Gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu pemahamannya sudah sampai ke sini, ini ijtihad mungkin benar, mungkin salah. Artinya kita berhadapan dengan 2 choice. Apa 2 choice, Susan? Benarnya salah 1, benar pahala 2, salahnya pahala 1. Kalau choice-nya salah pahala 1, benar pahala 2, ya santai aja lah.
Nggak usah. Seakan-akan kita berhadapan dengan dua pilihan antara dosa dan neraka. Seakan-akan kita berhadapan dengan hak dengan batil. Enggak, ini berhadapan antara pahalanya dua kalau benar, kalau salahnya pun pahala satu. Kalau pemahamannya sampai di sini, nggak usahlah ambil pusing. Oke, clear Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya kerucutkan terus dari luas meluas mengerucut. Kalau Bapak Ibu udah paham sampai ke situ, ini adalah ijtihad benar pahala dua, salah pahala satu. Maka kemudian maunya saya memuara begini. Oh, ternyata yang sana mungkin benar, mungkin salah. Yang sini mungkin benar, mungkin salah. Ya udahlah, kalau mungkin benar, mungkin salah, berarti saya tidak berhadapan dengan antara dosa dan pahala. Saya tidak berhadapan dengan pilihan jika salah milih masuk neraka, kalau benar pilihnya masuk surga. Saya tidak berhadapan dengan satu pilihan jika pilih ini aku benar, jika pilih ini aku salah. Semua yang hadir di sini termasuk kami, seandainya benar pahala dua, seandainya salah pahala satu, bukan kita yang dapat Bapak Ibu. Kita nggak ijtihad, kita ngikut. Yang pahalanya siapa? Yang mikir di sana itu. Pahalanya dua. Yang dapat pahala satu karena salah. Yang mikir di sana. Kita ini semua follower semua. Pengikut kita ini. Kita ini pahala satu enggak, pahala dua juga enggak. Kita ini cuma ngikut, bukan ijtihad. Sehingga kemudian, setelah sampai ke sini pemahamannya, saya lanjutin. Yang nggak boleh tuh begini. Nyikut orang gitu loh. Apa nyikut orang? Karena dia lebaran hari ini, temannya puasa. Lalu dia bilang, hei kamu kok puasa hari ini lebaran? Kan haram puasa di hari lebaran. Yang ini yang nggak boleh. Oke, saya ambil logika sederhana begini. Jika Bapak Ibu suami istri punya pemahaman berbeda. Apa itu? Suaminya memahami batal jika tidak batal jika menyentuh istrinya. Jadi suaminya menganggap tidak batal. Tapi istrinya meyakini jika nyentuh suaminya batal. Jadi istri menganggap batal, suaminya menganggap enggak. Lalu kemudian dalam satu kesempatan bersenggolalah nih suami istri. Kira-kira keduanya batal, apa salah satunya batal? Pasti jawabannya yang meyakini batal. Istrinya batal, suaminya enggak. Karena suaminya enggak meyakini batal. Maksud saya begini, dengan logika itu begini. Jika ibu meyakini hari ini lebaran, yang haram puasa hari ini siapa? Yang yakin hari ini lebaran. Teman ibu yakinnya lebarannya besok. Dia tidak haram puasa hari ini. Karena dia meyakini hari ini masih hari Arafah. Jadi nggak boleh saling sikut begitu. Jadi berangkat dari keyakinan awal. Apa keyakinan awal? Dia meyakini hari ini masih Arafah, besok lebaran. Kalau ibu meyakini hari ini sudah lebaran, maka hari ini ibu yang haram puasa. Bukan dia yang yakin hari ini masih hari Arafah. Gitu loh. Jadi berangkat dari pemahaman masing-masing. Berangkat dari mana? Ya berangkat dari tiga tadi itu. Yang matlak tadi itu. Apa tadi? Berangkat dari matlak tadi ini. Nah, di sini. Jadi globalisasi matlak atau wilayah masing-masing atau wilayah terdekat. Dari sini berangkat. Biar cantik cara pemahamannya. Jangan liar, kan hadis ini kan jangan liar. Ikutin apa SOP ulama fikih kita begitu. Oke, ini saja bisa kita bicarakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau nambahin, sepertinya di tingkat diskusi kita lebih luas lagi. Monggo kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Saya Ustadz, boleh bertanya? Monggo. Kemarin ada teman saya bertanya, Ibu, saya ini kan meyakini bahwa sudah Arafah ya, tanggal 8 itu hari Jumat. Kemudian Sabtu itu Idul Adha. Tapi karena saya tinggal di depan masjid,
masjid yang hari Ahad Idul Adhanya, maka saya tidak berpuasa pada hari Sabtu ya. Kemudian saya ikut sholat Idul hari ya. Sholat Idul Adhanya hari Ahad karena saya di depan masjid. Jadi saya kan tidak enak dengan tetangga yang pada sholat di masjid karena biasanya kita masak-masak nanti penyembelihan kambing dan sapi itu hari Ahad. Saya juga biasanya ikut gitu di ibu-ibu di situ. Nah, terus saya bingung jawabnya karena saya baru dapat penjelasan dari Ustadz ini ya. Saya jawab gitu, ya sudah Ibu, kalau Ibu meyakini ya jangan puasa lah. Istilahnya tuh kalau emang Ibu yakin bahwa Sabtu itu sudah sudah hari Idul Adha. Tetapi kalau untuk tadi tenggang rasa dengan ini ya nggak apa-apa, sholat idnya hari Ahad. Saya jawab gitu aja karena kalau untuk Lebaran nggak masalah lah. Tapi kan di sini puasanya itu loh, puasanya apa namanya yang jadi permasalahan. Puasanya dia kan Arafah, berarti kan tanggal hari Jumatnya di Arafah itu Bunda ya. Tapi dia untuk giliran Idul Fitrinya ya udah dia ikut yang di masyarakat situ. Dia ikutnya Idul Fitri di Idul Adhanya di hari Ahad. Oh iya, iya betul. Dia dipuasanya hari Jumat. Monggo aja. Monggo aja. Saya sarankan seperti itu kemarin karena saya pikir antara Alhamdulillah minarasnya kan hari Ahad itu kan sudah, tapi tetap beribadah Idul Fitrinya Bu kalau menurut pendapat saya. Akhirnya beliau udah gitu. Ya, biar nggak lain dewek ya. Apa Ustaz ya? Betul ya. Iya betul Bapak Ibu. Jadi persatuan tuh lebih mahal. Persatuan tuh lebih mahal ketimbang kita mempertahankan yang sebenarnya mungkin benar, mungkin salah. Ya. Makasih Bunda Alfi. Yes, ya, persatuan lebih mahal. Ada lain silahkan. Oke, kalau nggak ada, ini yang bisa kita bicarakan siang hari ini. Inilah ya sebenarnya Bapak Ibu, saya sengaja membawa ini secara pelajarannya. Yang Bapak Ibu dengar di video atau di YouTube atau di artikel-artikel itu kan sudut pandang secara subjektif yang menulis. Karena dia sudah menentukan, dia secara pribadi udah pilih satu nih. Si penulis udah secara pribadi udah pilih nomor 2 nih. Jadi sebenarnya si penulis udah punya sikap, dia mau 1 atau nomor 2. Cuman dia tinggal menghadirkan dalil pendapat dia untuk menguatkan nomor 1, nomor 2. Nah, saya sengaja untuk menyampaikan ini lebih berimbang, biar Bapak Ibu tahu dari mana awal permasalahan ini. Gitu. Kalau mau impor-imporan fatwa ya, kita akan jadi kacau nanti. Impor fatwa. Ya, sebenarnya kalau mau impor fatwa, sebenarnya ulama Saudi sendiri pun termasuk siapa itu? Syekh Utsaimin, Ibnu Saleh bin Utsaimin, itu beliau ketika ditanya, ini sebagai penutup aja Bunda ya, ini di luar materi. Kalau tadi saya membicarakan materi secara subjektif pada posisi pengajar, secara objektif. Syekh Utsaimin ini sebagai tambahan terakhir, ini nggak ada kaitan dengan materi. Berarti Ustadz kembali pada kita masing-masing Ustadz, mau milih 1, 2, atau 3. Jangan cap-cip-cup Bu ya. Ya. Kalau Ibu pilih 1 ya ada alasannya, Ibu pilih 2 alasannya mentaati pemerintah. Gitu. Nomor 3 kayaknya bukan wilayah kita Bu, itu wilayah pemerintah ya. Monggo ya. Pak Wodok ini Dokter Dimas ini masih visit bangsal COVID. Gimana dokter? Lagi rame lagi sekarang COVID. Allah rahmati kita, Allah lindungi kita dari wabah ini. Semoga segera Allah angkat wabah ini. Oke, kalau mau saya tambahi, sebenarnya pemerintah Saudi lewat siapa itu Mufti Syekh Al-Utsaimin pada masa beliau masih hidup pernah ditanya. Karena negara Saudi sebagai negara besar yang menjalin negara dengan negara luar sebagai negara sahabat, tentunya pemerintah Saudi punya yang namanya kedutaan besar di setiap negara dunia. Kedutaan besar itu tentunya
apa namanya istilahnya pejabatnya atau mungkin yang kerja dalam kedutaan itu ya pasti mayoritas orang Saudi sendiri. Nah, kemudian Syekh Utsaimin ditanya oleh kedubes-kedubes Saudi yang berada di luar negeri, bagaimana sikap kami untuk puasa, sedangkan putusan negara tempat mereka bekerja berbeda dengan putusan yang ada di Saudi. Nah, kemudian Syekh Utsaimin memutuskan fatwa beliau, ikutlah negara masing-masing tempat mereka bekerja. Tempat mereka bekerja. Nah, ini tadi saya bilang bahwa sebenarnya ini kalau kita mau ikut versi apa namanya ulama Saudi sendiri, mereka menyuruh warga mereka yang berada di luar negeri mengikuti putusan negara masing-masing. Yang kedua, kemarin saya sempat dapat video juga kajian di Masjid Nabawi. Kayaknya ini orang Indonesia ini ya, merekam kajian di Masjid Nabawi yang sedang apa namanya umroh, sedang haji di Mekah. Jadi beliau Syekh ini ditanya, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kami sebagai warga negara yang memutuskan Arafahnya berbeda dengan yang ada di Mekah. Nah, di sini ada videonya. Jadi singkatnya saya belum sempat terjemahkannya sendiri. Singkat ceritanya dari video ini adalah bahwa ikutlah putusan negara masing-masing. Wallahu alam, ini bagian dari upaya kita untuk menguatkan pendapat. Tapi kesimpulannya adalah kembali kepada 3 muara tadi, globalisasi hilal atau hilal sesuai wilayah masing-masing. Yang ketiga, negara terdekat dengan hilal yang satu. Dunia selama ini berjalan, umat Islam pakai nomor 2. Kita berani ngomong model pertama karena setelah kecanggihan transportasi dan teknologi komunikasi. Lalu kemudian kesimpulan yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu, ini wilayah ijtihad. Yang namanya ijtihad mungkin benar, mungkin salah. Salahnya aja pahala 1, benarnya juga pahala 2. Nah, pemahaman sampai di sini, maka kemudian sebenarnya kenyataannya kita tidak sedang berhadapan dengan choice dosa dan pahala. Kita tidak berhadapan dengan neraka dan surga, tidak berhadapan dengan hak dengan batil. Kita berhadapan yang salahnya pahala 1, pahalanya pahala, salah benarnya pahala 2. Kalau ini pemahamannya, maka santai saja, nggak usah diambil pusing, tapi hemat kami tetap jaga persatuan dan kesatuan. Karena itu lebih mahal daripada mempertahankan yang mungkin benar, mungkin salah. Yang terakhir, yang nggak boleh itu adalah nyikut. Yang yakin hari ini Lebaran, dia yang haram puasa. Bukan orang yang meyakini hari ini hari Arafah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ustaz. Yang udah Lebaran, selamat berlebaran. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Mari Bunda.